Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Cerita Ivy. Kali ini kita sampai di episode 5 drama Korea My Liberation Notes. Oke, kita langsung rekap dramanya yuk. Episode 5 dibuka dengan adegan epik saat Mr. Gu melompati sungai demi mengambil topi Mijong. Semua orang masih kaget dan terpana. Bahkan, Ibu Mijong sampai dibuat merinding olehnya. Mereka pun melanjutkan pekerjaan dengan Chang-hee yang masih mengagumi kemampuan Mr. Gu. Bahkan, dia sampai mencoba melompat menirukan Mr. Gu, tapi malah gagal. Setelah selesai bekerja, mereka makan bersama dengan keadaan diam. Gijong makan sambil memakai topi demi melindungi matanya yang sedang dalam masa perawatan kecantikan. Chang-hee masih merasa bahwa Mr. Gu adalah mantan atlet nasional. Dia bahkan mencari nama semua atlet dengan menggunakan marga Gu dan menyebutkan namanya satu persatu untuk mencari tahu siapa nama Mr. Gu sebenarnya. Dia percaya bahwa Mr. Gu adalah atlet nasional yang sedang kabur dan bersembunyi. Seperti biasa, Mr. Gu hanya diam saja dan Ibu Mijong pun menyuruh Chang-hee untuk diam dan makan. Selesai makan, Du-hwan dan Jong-hun datang untuk nongkrong bersama Chang-hee. Mereka pun minum alkohol dengan Chang-hee yang masih bicara tentang kemampuan hebat Mr. Gu yang melompati sungai dalam sekali coba. Mendengar Chang-hee yang terus mengoceh, ibunya sampai gemas sendiri sambil melihat foto masa kecil Chang-hee. Di dalam rumah, Mijong sedang makan pajon sambil melihat ke arah Mr. Gu. Lalu, mendengar ayahnya yang kehabisan obat nyamuk, dia pun berdiri dan pergi ke tos serba. Di jalan, Mijong kembali meragukan dirinya sendiri karena sikap tarik ulur dari Mr. Gu. 큰 사람이다. 사랑을 갈구하지 않는다. Dalam perjalanan pulang, Mijong melihat Mr. Gu yang sedang berjalan sendirian. Dengan sedikit berlari, Mijong mencoba mengejar Mr. Gu. Ternyata, dia ingin memberikan soju yang dibelinya di tos serba. Soju itu khusus dia belikan untuk Mr. Gu. Lalu, Mr. Gu pun kembali bertanya pada Mijong mengenai keinginannya untuk menjadi orang yang berbeda di musim semi nanti. 추앙하다 보면 다른 사람 돼 있을 거라며. 난 한 번도 안 해봤던 걸 하고 나면 그전하고는 다른 사람이 돼 있던데. 했잖아. 아까 낮에. Mr. Gu berkata bahwa tadi siang dia sudah mulai memuja Mijong, alias saat dia melompati sungai demi mengambilkan topi ayang. Pagi harinya, Chang-hee mulai stres mendengar Aram yang terus saja mengoceh. Dia sudah berpura-pura sibuk, tapi Aram masih terus mengoceh. Dia pun meminta temannya untuk menelponnya agar dia bisa kabur dari Aram. Malam harinya, tampak Gijong sedang minum bersama temannya. Gijong membicarakan tentang Cho Tae-hun yang ternyata adalah adik dari teman mereka. Kakak Tae-hun ini memiliki reputasi berkelakuan buruk saat masih sekolah. Jadi, temannya mengingatkan Gijong untuk menjaga jarak karena jika Tae-hun atau Yerim anaknya bercerita mengenai insiden di restoran, mungkin kakaknya akan mengamuk. Dalam perjalanan pulang, Gijong terus berjalan dan mengabaikan sapaan dari Du-hwan. 이 속도로 쭉 가야 돼. 너희들이 왜 무단횡단하는지 알 것 같아. 멈췄다가 못 가. 쭉 가야 돼. Di lain tempat, Chang-hee sedang minum bersama rekan-rekan kerjanya. Mereka sedang membicarakan tentang investasi dan mulai membahas gaji Chang-hee yang ternyata masih disita oleh ibunya.
Lalu, Dayon, salah satu rekan Chang Hee, mulai membicarakan Arem yang langsung ditanggapi Chang Hee secara panjang lebar. Dayon secara terang-terangan juga mengatakan bahwa baginya semua perkataan Chang Hee terdengar lucu. Dia bahkan akan respon menoleh saat mendengar suara Chang Hee. Dayon juga mengatakan bahwa dia menyukai Chang Hee. Chang Hee sampai malu dibuatnya. Chang Hee juga bertingkah aneh saat mereka akan pulang. Bahkan di dalam kereta, Chang Hee juga mulai melihat akun sosial media Dayon. Hyang Gi menyuruh Mi Jong, Sang Min, dan Tae-hun untuk menulis laporan mengenai kegiatan dalam klub mereka, klub Haebang. Tapi mereka hanya diam. Lalu Hyang Gi menyarankan pada mereka untuk menulis buku harian sebagai bentuk laporan kegiatan klub. Setelah membeli buku harian, Mi Jong memberikannya pada Sang Min dan Tae-hun. Di rumah Mi Jong, tampak ayahnya sedang berkebun, ibunya sedang membersihkan pabrik, sedangkan Mr. Gu hanya menatap piring-piring kotornya dan tampak ragu untuk mulai membersihkan piring dan botol-botol kosong di kamarnya. Dia pun malah memilih pergi ke Toserba untuk membeli soju. Mi Jong baru keluar dari stasiun Dangmi saat melihat Mr. Gu berdiri menunggunya. Mereka pun pulang bersama. Mi Jong mencoba mengajak Mr. Gu bicara. 저녁 먹었어요? 이따 뭐해요? 니네 식구들 다 있는 데서 뭐 할 수 있는데. Tapi Mr. Gu menanggapinya dengan dingin saat melihat ayah Mi Jong di kebun. Mi Jong pun menjadi kesal dibuatnya. Chang Hee sedang membersihkan es pada mesin pendingin saat temannya datang. Mereka pun duduk mengobrol. Temannya bertanya mengenai alasan Chang Hee yang belum juga mengajak Dayon berkencan. Padahal malam itu mereka tampak akrab. Temannya mengira Chang Hee belum bisa move on dari mantannya. Tapi Chang Hee malah berkata bahwa wanita sebaik Dayon pantas mendapat kebahagiaan dan harta yang lebih dari cukup. Dan Chang Hee belum bisa memberikan semua itu. 그게 나의 딜레마야. 이 딜레마를 해결하지 못한 상태에서 계속 여자를 만나니까 계속 헤어지는 거야. Saat di dalam kereta, Chang Hee kembali harus menerima telepon dari pemilik Toserba. Kemudian, setelah 1 jam lamanya, akhirnya telepon itu selesai dan dia hanya diam sambil membayangkan dirinya naik mobil mewah. Di kantornya, Gi Jong kembali curhat pada Park Jin Woo. Bahkan, pacar Park Jin Woo mulai mencurigai hubungan mereka. Gi Jong membicarakan tentang Tae-hun, dan Park Jin Woo merasa bahwa Gi Jong tampak lebih lembut saat membicarakan Tae-hun. Tapi, Gi Jong terus mengelak dan malah mengatakan bahwa dia tidak boleh menyukai Tae-hun. Sebab Tae-hun adalah seorang duda dan adik dari temannya yang sangat galak. Park Jin Woo memberinya semangat, tapi Gi Jong dengan lemas berkata bahwa dia sangat ingin ngobrol kembali dengan Tae-hun, tapi tidak tahu caranya. Bahkan, lotre yang diberikannya malah kalah semua. Jadi, mereka tidak punya bahan obrolan lagi. Gi Jong bahkan merasa dirinya mulai gila dengan perasaan itu. Secara mengejutkan, Hyuna mendatangi pemilik toko yang sering menelpon Chang Hee. Dia mengatakan bahwa Chang Hee dan dirinya sudah putus karena Chang Hee harus selalu sibuk menerima telepon dari pemilik toko itu. Pemilik itu pun menyesal dan berjanji hanya akan menelpon Chang Hee selama 10 menit. Chang Hee sampai terkejut saat Hyuna menceritakan padanya. Mereka makan siang bersama dan tertawa sambil mengobrol. Hyuna bahkan menawarkan akan menjadi pacar pura-pura Chang Hee. Setidaknya, lebih baik punya pacar daripada jomblo.
Klub Hebang kembali berkumpul. Kali ini mereka saling bertukar buku harian. Sambil membaca, Mi Jong mulai bercerita bahwa tidak ada orang yang benar-benar dia sukai. Karena semua orang pasti punya sisi yang membuat Mi Jong tidak nyaman. Mi Jong memang terlihat akrab dengan beberapa orang, tapi sesungguhnya tidak ada orang yang benar-benar dia sukai. Mi Jong berkata bahwa mungkin itu alasan dia merasa muak dan selalu merasa terabaikan. Sedangkan di pabrik wastafel Sanpo, Mr. Gu sedang bekerja dan menerima gaji bulanannya. Dia pun berdiri di luar pabrik sambil melihat pemandangan. Sampai akhirnya dia memutuskan sesuatu. 저 막내 따님 전화번호 좀. 미정이? Di lain tempat, tampak Mi Jong yang baru selesai bekerja. Saat berjalan, dia mendadak berhenti dan membuka pesan di ponselnya. Mi Jong pun tersenyum senang karena pesan itu dari Mr. Gu. Saat keluar dari stasiun, dia melihat Mr. Gu yang sudah berdiri menunggunya pulang. Mereka pun pulang bersama. Di dalam hatinya, Mi Jong berkata, 상대방이 이랬다 저랬다 하는 거에 나도 덩달아 이랬다 저랬다 하지 않고 그냥 쭉 좋아해 보려고요. Mi Jong benar-benar ingin menjalani hidup yang berbeda. Mi Jong dan Mr. Gu makan bersama dalam keadaan diam, tapi mereka merasa nyaman. Mr. Gu bahkan mencuri-curi pandang pada Mi Jong yang sedang makan. Mr. Gu menunjukkan love language-nya dengan diam-diam mengambilkan tisu untuk Mi Jong. Selesai makan, mereka berjalan pulang bersama. Sambil berjalan, Mr. Gu bertanya bagaimana bisa tidak ada orang yang Mi Jong sukai padahal dia masih punya keluarganya. Mi Jong berkata bahwa ada sifat yang tidak dia suka dari ayah dan ibunya. Dia juga tidak terlalu menyukai kakak-kakaknya. Mi Jong merasa bahwa ayah dan ibunya tidak pernah merasa bahagia karena anak-anaknya. 그래서 정작 큰일이 생겼을 땐 엄마만 모르면 된다. 그래요. Mereka pun diam sambil menatap pemandangan. Mr. Gu bertanya, apakah dengan berbohong sambil memuji seseorang terlihat cantik atau keren bisa membuat seseorang itu merasa penuh? Mi Jong berkata bahwa semua akan menjadi nyata saat diucapkan. Mendadak Mr. Gu berhenti dan menatap Mi Jong. Mr. Gu tampak mencoba mengatakan sesuatu. Apakah Mr. Gu akan mengatakan Mi Jong cantik? Atau Mr. Gu akan mengatakan dia menyukai Mi Jong? Tidak ada yang tahu. Tunggu kelanjutannya di episode 6 ya. Tetap di cerita Ivy Kim pamit. Bye-bye.